Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ketemu lagi dengan saya Anindya Mujirastiwi, mahasiswi dari kampus Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Kediri, Prodi Psikologi Islam semester 5 pada saat ini. Semoga kalian yang mendengar atau menonton video saya jangan bosan-bosan ya untuk mampir ke YouTube channel saya. Jangan lupa share, subscribe, dan like channel saya. Baik, sebelum saya menjelaskan dari untuk selanjutnya, pasti kita harus tahu dong psikologi itu apa sih? Kok banyak orang bilang psikologi. Nah, maka dari itu kita harus tahu dong psikologi itu apa. Akan aku jelaskan ya. Psikologi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku seseorang, fungsi mental seseorang atau jiwa seseorang, proses mental seseorang melalui prosedur-prosedur ilmiah atau prosedur-prosedur yang sudah diuji kualitasnya. Seseorang yang dapat melakukan praktek psikologi ini disebut sebagai psikolog. Beliau jadi tugas psikolog itu seseorang yang mendalami tentang pengetahuan psikologi tersebut. Jadi beliau tersebut mengetahui bagaimana cara mencegah, cara mendiagnosis seseorang, apakah seseorang itu memiliki gangguan atau tidak. Jadi penanganannya itu tidak boleh sembarangan dong, beliau harus mengetahui bagaimana cara penanganannya, cara mendiagnosanya, cara pengobatannya atau intervensinya, dan bagaimana menyikapi seseorang yang memiliki gangguan tersebut. Lalu fungsi psikologi yaitu menjelaskan. Jadi psikologi itu berisi tentang perilaku seseorang, bagaimana perilaku seseorang itu bisa muncul, lalu bagaimana tingkah laku seseorang itu bisa muncul. Jadi hasil dari penelitian tersebut dituangkan menjadi deskripsi atau bahasan yang bersifat deskriptif atau deskripsi itu tadi. Fungsi dari psikologi itu sendiri sebagai seperti tadi tugas psikolog tadi. Jadi psikologi itu bertujuan untuk memberikan alternatif bagi seseorang dalam menjalani kehidupan. Salah satunya memiliki pemikiran berbagai aliran psikologi yang ada di dalamnya untuk membantu gangguan atau gejala-gejala yang muncul yang dimiliki oleh seseorang yang kurang lebih itu mengganggu kehidupan seseorang tersebut. Jadi secara singkat, psikologi adalah ilmu yang membahas tentang jiwa. Jadi psikologi mempelajari perilaku, proses mentalnya, seperti teori Sigmund Freud yang mengatakan bahwa manusia hanyalah hewan yang bertindak atas dorongan seksual agresif dari alam bawah sadarnya. Namun hal ini dibantah oleh filsuf atau seorang ilmuwan yang beragama Islam. Lalu ada tokoh John Watson yang menganggap manusia tak lebih dari hewan yang perilakunya ditentukan sepenuhnya oleh lingkungan. Hal ini juga dibantah oleh filsuf atau ilmuwan Islam. Kenapa sih psikologi Islam? Kenapa kok ada psikologi umum dan ada psikologi Islam? Saya jelaskan. Psikologi umum mempelajari tentang fakta-fakta atau secara ilmiah atau tokoh-tokoh barat yang membahas mengenai psikologi dari perspektif mereka tanpa adanya Tuhan atau agama yang di bawahnya atau di naungnya. Kenapa sih psikologi Islam? Psikologi kontemporer dianggap mengalami distorsi yang fundamental. Psikologi yang membicarakan konsep jiwa namun ternyata tidak mau tahu dengan hakikat jiwa. Jadi, ketidakpuasan akan teori-teori psikologi kontemporer dan kesadaran ilmuwan psikologi muslim, kritik terhadap aliran behaviorisme, psikoanalisis, dan humanisme.
latar belakang kebudayaan dan karakteristik masyarakat. Kenapa sih psikologi Islam? Kita tidak lebih dari sekedar kondisi fisik yang disertai dengan emosi, rasa, perilaku. Kebanyakan teori psikologi cenderung mengesampingkan atau menolak kekuatan Allah atau Tuhan dan mengatribusikan dorongan mereka sebagai Tuhan sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Jasiyah ayat 23-24. Jadi maksudnya di sini itu psikologi dalam konsep Islam lebih luas daripada konsep psikologi secara umum. Karena menurut filsuf Islam, percaya bahwa psikologi seseorang atau mental seseorang itu didapat dari Tuhan. Bahwa Allah atau Tuhan yang memberikan jiwa dan mengontrol jiwa kita. Sebagaimana hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Mengapa sih psikologi Islam itu? Psikologi Islam itu meliputi studi tentang jiwa, perilaku, emosi, dan proses mental yang menyertai dan aspek lain yang tampak maupun tidak tampak yang mempengaruhi elemen di atas. Lalu, menurut psikolog Islam atau filsuf Islam yaitu Zekia Dorajat, dalam artikel Emi Yudiani, beliau menjelaskan psikologi Islam adalah ilmu yang berbicara tentang manusia, terutama kepribadian manusia yang bersifat filsafat, teori, metodologi, dan pendekatan problem dengan didasari sumber-sumber dari Al-Quran dan hadis. Sumber formal Islam itu terdapat dari Al-Quran dan hadis tersebut. Jadi apapun yang kita punya, apapun yang kita lakukan di dunia ini, hal itu bersumber dari Al-Quran dan hadis. Itu menurut psikologi Islam. Jadi akal, indera, intuisi itu didapat dari Al-Quran dan hadis. Psikologi Islam merupakan konsep psikologi modern yang telah mengalami filtrasi atau penyaringan, dan di dalamnya terdapat wawasan Islam yang sangat luas. Psikologi Islam memiliki perspektif Islam terhadap psikologi modern dengan membuang konsep-konsep yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Islam. Contohnya seperti teori Freud tadi. Menurut Freud, kepribadian atau perilaku manusia itu didasari dari alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu merupakan dari pengalaman seksual, pengalaman hal-hal yang didapatkannya dari masa kecil atau masa lalunya. Seperti jadi teori Freud itu menganggap manusia adalah seperti hewan. Nah, hal ini kan saya tadi sudah bilang kalau hal ini dibantah oleh filsuf atau psikolog Islam, bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi, psikologi Islam oleh Zekia Dorajat mengartikan psikologi Islam ilmu tentang manusia yang kerangka konsepnya benar-benar dibangun dengan semangat Islam dan berdasarkan sumber formal yaitu Al-Quran dan hadis tadi, yang dibangun dengan memenuhi syarat-syarat ilmiah. Maksud dari syarat-syarat ilmiah ini adalah syarat-syarat ilmiah kan harus bisa diuji, apakah itu memiliki apakah kebenarannya dapat diuji atau tidak, sesuai fakta atau tidak, dan hal ini sudah secara ilmiah, syarat-syarat ilmiah tersebut. Jadi psikologi Islam ini dapat dibuktikan secara ilmiah. Psikologi Islam adalah corak psikologi berlandaskan citra manusia menurut ajaran Islam, yang mempelajari keunikan dan pola-pola perilaku manusia sebagai ungkapan interaksi dengan diri sendiri, lingkungan sekitar, alam keruhanian, dengan tujuan meningkatkan kesehatan mental dan kualitas keberagamaan tadi. Ada tokoh yaitu Mujib dan Muzakir tahun 2002 menawarkan definisi sebagai berikut. Kajian Islam yang berhubungan dengan aspek-aspek dan perilaku kejiwaan manusia agar secara sadar ia dapat membentuk kualitas diri yang lebih sempurna dan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Lalu, ruang lingkup psikologi kontemporer atau psikologi Islam terbatas pada 3 dimensi. 3 dimensi ini yang pertama dimensi fisik dan biologi seseorang,
dimensi kejiwaan, dan dimensi sosiokultural atau lingkungan. Sementara itu, psikologi Islam juga mencakup dimensi kerohanian, dimensi spiritual, suatu wilayah yang menjadi pantangan dan tidak pernah disentuh oleh psikologi kontemporer karena perbedaan landasan. Perbedaan landasan ini termasuk yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa tokoh-tokoh barat tidak mencampur adukan antara agama dan penelitiannya. Perbedaan dari psikologi Islam dan psikologi umum yaitu cara pandang fungsi manusia di dalamnya. Jadi psikologi umum memandang manusia itu seseorang yang menurut Islam dan menurut psikologi umum, manusia dari kedua kubu tersebut mereka membedakan. Menurut psikologi umum, manusia merupakan makhluk yang bisa bergerak, berpindah, memiliki akal, dapat merasa, berpikir, memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda dari satu dengan yang lain, atau mereka memiliki keunikan masing-masing yang dimiliki. Lalu, menurut perspektif Islam, manusia sebagai makhluk Tuhan atau Allah yang memiliki keunikan satu dengan yang lainnya dan memiliki kewajiban beribadah atau mengetahui larangan-larangan apa yang dilarang oleh Tuhannya dan memiliki kewajiban beribadah kepada Tuhannya. Jadi sudah pasti berbeda dong ya antara psikologi Islam dan psikologi umum. Lalu menurut psikologi umum, manusia itu berasal dari pengalaman lahir, akal, kebahagiaan lahir. Dari situ kepribadian juga berbeda. Lalu menurut agama, manusia itu tergantung berasal dari Tuhan. Kepribadiannya sesuai dengan pengalaman batin, keyakinan, nilai-nilai, dan kebahagiaan batin pastinya. Jadi kepribadian seseorang menurut psikologi Islam dan psikologi agama, dinamika kejiwaan atau kepribadian dari menurut perspektif agama Islam itu dinamikanya atau urutannya atau sebagai penopang atau yang membangun kepribadian seseorang itu sesuai dengan konteks sebagai manusia yang menjalankan agama. Jadi kepribadian seseorang dilihat dari konteks atau kehidupan beragama mereka, apakah mereka beribadahnya seperti apa, lalu menjalankan syariat-syariat itu seperti apa. Karena menurut psikologi umum, kepribadian manusia itu teori dari salah satu tokoh psikologi yaitu Sigmund Freud menjelaskan bahwa kepribadian manusia itu berasal dari seperti yang saya sebutkan tadi, pengalaman yang mereka lewati, pengalaman masa kecil atau masa lalu, dan pengalaman tidak sadar seseorang masing-masing. Lalu ada teori dari Horney bahwa kepribadian seseorang itu berasal dari kehidupan, dari kebutuhan kasih sayang, kebutuhan cinta dari orang-orang sekitar. Menurut psikologi agama dan menurut psikologi agama atau salah satu pusat dari psikologi Islam, cabang dari psikologi. Jadi psikologi Islam itu sebelumnya ada psikologi agama. Jadi di dalam psikologi agama tersebut memiliki abnormalitas dalam agama. Yang pertama, menurut agama Islam. Menurut agama Islam, yaitu menurut Mujib tahun 2017, abnormalitas kepribadian memiliki 2 ciri, yaitu perilaku tersebut mengganggu seseorang seperti cemas, gelisah, takut, dan masih banyak lagi. Gangguan yang disebabkan itu oleh simptom patologis. Kedua, adanya gangguan kepribadian seseorang.
Lalu penyebab gangguan abnormalitas seseorang menurut agama Islam yaitu pertama, faktor internal atau faktor biologi seseorang yang disebabkan oleh gangguan kepribadian, biasanya berupa hawa nafsu dan akal. Lalu yang kedua, faktor internal atau berupa godaan dari diri luar seseorang atau biasanya dari lingkungan. Lalu menurut Mujib, mengkategorikan abnormalitas psikologi menurut agama Islam, psikologi dan gangguan kepribadian menjadi 3 kelompok. 3 kelompok ini, yang pertama, berhubungan dengan akidah atau ilahiyah, contoh syirik, musyrik, dan masih banyak lagi. Lalu yang kedua, berhubungan dengan kemanusiaan, contohnya iri hati, dengki, penakut, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, berhubungan dengan pemanfaatan alam, contohnya merusak alam, lemah, malas. Hal itu dapat disebut abnormalitas menurut agama Islam. Lalu menurut agama lain, kurang lebih sama, abnormalitas agama adalah institusi yang memuat seperangkat peraturan, perintah dan larangan dengan tujuan mengatur kehidupan seseorang. Jadi secara duniawi dan spiritual, seseorang dikatakan normal jika respon para pemeluk agama terhadap ajaran Islam itu patuh. Dia tidak melanggar larangan-larangan yang ditentukan oleh Tuhan mereka. Dikatakan abnormal jika respon para pemeluk agama justru tidak melakukan kewajiban dan melanggar aturan-aturan atau larangan-larangan agama mereka masing-masing. Jadi seseorang dapat dikatakan abnormal jika mereka itu keluar dari batas normal. Baik, video saya hari ini semoga bermanfaat. Jika ada salah kata maupun perbuatan saya di dalam video ini sengaja maupun tidak disengaja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dadah, sampai berjumpa lagi dengan video-video saya selanjutnya. Jangan sungkan atau sering-sering mampir di YouTube channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.